1. Jadi hari ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Untuk part 1-nya kalian sudah membahas tentang mengenai bagaimana teknik cara memfaktorkan bentuk dari pertidaksamaan linear kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jadi kalian disuruh menentukan bagaimana mencari daerah penyelesaian dari Y lebih dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Kemudian untuk yang kedua ada persamaan linear Y kurang dari atau sama dengan X tambah 2. Oke, yang di atas ini disebut dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan yang di bawah ini disebut dengan persamaan linear. Kenapa? Karena pangkat tertingginya hanya 1. Oke, untuk menyelesaikan gambar daerah penyelesaiannya, kita ambil dulu persamaan yang linear. Berarti persamaan linear ini persamaan yang di bawah sini. Ibu tuliskan apa adanya. Persamaan yang ini kita pindahkan ke sebelah sini. Oke. Setelah kalian pindahkan, langkah yang kedua adalah mengganti tanda kurang dari sama dengan menjadi tanda sama dengan untuk mempermudah proses pengerjaan. Jadi tanda kurang dari atau sama dengannya ibu rubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian X-nya kalian pindahkan ke sebelah kiri atau kumpulkan yang hurufnya di sebelah kiri, sisakan angkanya di sebelah kanan. Karena di positif pindahnya menjadi negatif. Berarti Y dikurang X sama dengan 2. Setelah itu kita cari titik potongnya. Titik potongnya bagaimana? Oke, kalian awali dengan menggambar tabelnya. Anggap yang titik yang ini kosong. Jadi yang 2 ini belum diisi. Jadi yang kalian isi hanya 0 dan 0. Bagaimana mencarinya? Jika X-nya 0, maka ditutup nilai X. Berarti bagikan angka yang di belakang dengan angka yang di depan sini. Setelah itu kalian bagikan. Berarti 2 dibagi 1 diperoleh hasilnya 2. Kalian tuliskan di sebelah sini. Oke. Untuk Y-nya sama dengan 0, berarti tutup Y-nya. Kemudian bagikan angka yang di belakang dengan angka yang di depan nilai X. Berarti 2 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 2. Diperoleh, kalian taruh di sini. Berarti diperoleh titiknya 0,2. Yang kedua adalah negatif 2,0. Setelah itu, setelah kalian memperoleh titik potongnya, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kebenaran. Bagaimana? Uji kebenaran itu tinggal memindahkan yang ini, kalian pindahkan ke sini tanpa merubahnya. Setelah kalian pindahkan, gantikan nilai Y dengan X menjadi 0. Berarti ibu tuliskan 0 di sini 0, kemudian 0 tambah 2 hasilnya 2. Pikirkan 0 kurang dari atau sama dengan 2, ternyata dia bernilai benar. Oke, setelah itu kalian lihat. Kalian masuk ke yang di sini. Oke. Setelah kalian masuk yang di sini, uji kebenaran yang di sini, langkah selanjutnya adalah di sini kalian tuliskan lagi persamaan kuadratnya ke sebelah sini. Berarti Y lebih dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Oke. Untuk bentuk kuadrat tidak bisa menggunakan tabel seperti tadi yang pertama, linear. Nah, kalian harus mencari titik potong sumbunya per masing-masing. Jadi titik potong sumbu terhadap sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0. Yang ini tinggal kalian pindahkan, gantikan Y-nya dengan 0. Berarti ibu gantikan 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Oke, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 taruh di depan, 0-nya taruh di belakang. Cara mencari pemfaktorannya sama seperti yang sudah ibu jelaskan pada part 1. Ambil nilai negatif 8-nya di belakang. Oke. Ternyata diperoleh hasilnya yang nilainya negatif 2 adalah 2 dengan negatif 4. Berarti kita tuliskan X ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena di sininya positif. Kemudian yang kedua X dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena di sininya negatif. Oke, terus kita cari X tambah 2, dapatnya dari atas sama dengan 0, sama dengan 0-nya dari sini. X sama dengan 0. Ini pindah ruas jadinya negatif 2, berarti X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini lagi kita cari titik potongnya. Berarti X dikurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 4. Karena ini pindah luas sama dengan, berarti diperoleh X sama dengan 4. Oke, untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya lagi yang 0 gantian. Tadi Y-nya yang 0, sekarang X-nya 0. Berarti kalian tuliskan persamaan ini, diperolehnya dari sini, itu sama. Tapi tanda ininya dirubah menjadi sama dengan, gitu. Oke, sudah.
Kalau sudah, berarti kalian peroleh nilainya, yaitu yang pertama ada nih, kalian masukkan 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 8 gitu. 0 dikurang 2 kali 0 kan 0 ya. 0 dikurang 0 dikurang 8 dapatnya negatif 8. Oke. Setelah itu, setelah kalian dapat peroleh titik potong sumbu X nya, titik potong sumbu Y nya udah dapat, langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncak. Rumus titik puncak ada XP, YP. Rumusnya seperti ini. Untuk XP nya negatif B per 2A, kemudian YP nya negatif D per 4A. Dari mana sih nilai BA, B, A, dan D nya? Nah, kita perolehnya dari persamaan ini. Persamaan ini diperoleh dari yang di atas ini. Oke, ingat, A nya itu adalah angka yang di depan X pangkat 2, angkanya saja dan tandanya yang kamu ambil. Kemudian B nya itu angka yang di depan X. Kemudian C itu adalah angka yang paling belakang. Oke, kita lihat. Angka yang paling depannya ini, di depan X pangkat 2 disebut dengan A. Berapa angkanya? Angkanya adalah plus 1. Kemudian B nya itu angka yang di depan X. Berapa B nya? Negatif 2. Kemudian C nya adalah yang terakhir. Yang terakhir berapa? Negatif 8. Oke, tadi kan A, B, C nya udah ketemu, tapi D nya belum tahu berapa. Berarti D nya kita cari dengan rumus B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C, seperti itu. B nya udah dapat dari sini ya, negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 nya turun, A nya diperoleh 1 dikali C nya negatif 8, sehingga diperoleh nanti hasil akhirnya 36. Dari sini kalian kan sudah tahu tuh A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa, D nya berapa. Tinggal kalian masukkan ke rumus yang di sini. Oke. Setelah kalian hitung, nanti diperoleh hasilnya titik potongnya yaitu titik puncaknya yaitu XP nya 1, YP nya negatif 9, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji kebenaran. Ini diperoleh dari yang titik yang tadi yang pertama ini sama ya, persamaannya dengan yang ini. Tinggal kita rubah Y dengan X nya kita gantikan dengan 0. Oke, diperoleh 0 lebih dari negatif 8, ternyata benar. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafiknya. Tadi sudah kita tahu titik-titik potongnya. Langkah selanjutnya yaitu yang paling penting adalah menggambar daerah penyelesaiannya. Tadi dari persamaan linear diperoleh titiknya yaitu 0,2, kemudian yang satunya negatif 2,0. Nah, nanti ini gambar grafiknya lurus atau garis lurus. Ingat ya, kalau dia nggak ada pangkat 2, gambarnya itu garis lurus. Kemudian yang kedua dapat juga titik potongnya negatif 2 dan 4 untuk X nya, Y nya negatif 8, terus P nya 1, negatif 9. Oke ya. Nah, ingat kalau dia tandanya sama dengan, ada sama dengannya di sini, maka garisnya nanti garis lurus. Kalau dia tandanya tidak ada sama dengan, maka gambarnya nanti garis putus-putus. Oke, kita langsung gambar. Yang ini berarti X ya. Yang ini X, kemudian di sini Y, sama juga di sini X, di sini Y. Berarti Y-nya 2. Y-nya 2 ya, kita gambar kira-kira segini. Sumbu Y-nya 2, oke. Terus yang satunya X-nya berapa anak-anak? Negatif 2 di sini. Lihat, ini negatif 2. Berarti ibu akan gambarkan di sebelah sini negatif 2 nya. Ukurannya hampir sama. Oke. Setelah itu, setelah kalian tentukan titiknya, tinggal kalian cek. Oh, ternyata di sini ada sama dengannya. Berarti garis yang kalian gambar harus garis lurus. Oke. Hubungkan titik negatif 2 dengan 2. Nah, garisnya ini harus terkena dengan titiknya yang di sini. Oke. Setelah itu, tadi kalian menguji kebenarannya, ternyata dia benar ya. Garis itu ternyata benar. Berarti kamu arsirnya ke dalam atau mendekati titik 0. Nah, tapi pengarsirannya tidak boleh melebihi batas garisnya. Maksudnya gimana? Nggak boleh nih sampai keluar sini gitu. Dia bolehnya hanya di dalam garisnya ini. Oke. Bagaimana dia jika salah? Jika salah dia arsirannya bukan ke sini tapi keluar sana gitu. Oke. Terus yang kedua, dapat titiknya X-nya negatif 2, yang X yang kedua 4. Berarti sama negatif 2-nya di sini. Tinggal kita gambar 4-nya, anggaplah di sini. Oke. Kemudian dapat lagi Y-nya negatif 8.
kemungkinannya di sini negatif 8. Terus titik puncaknya yang ini berarti X ya, yang ini Y, X-nya 1, X-nya 1 anggaplah di sini. Terus Y-nya negatif 9, berarti di sini posisinya. Nah, hubungkan dulu 1 dengan negatif 9, itu sebagai titik puncaknya. Oke, diperoleh di sini, kita beri nama puncak. Nah, berarti grafiknya itu harus melewati titik-titik yang sudah kalian buat. Nah, kamu lihat lagi di sini ada sama dengannya nggak ada, berarti nanti grafiknya putus-putus seperti ini. Kita lukiskan. Oke, parabola. Nah, oke. Nah, coba lihat. Jadi grafiknya terkena negatif 2, terkena negatif 8, terkena titik puncaknya, terkena titik potongnya yang terhadap sumbu X-nya juga. Nah, terus tadi uji kebenarannya benar ya. Berarti kalau benar, arsirannya di dalam. Tapi kalau salah, berarti arsirannya di luar grafik. Berarti kita arsir seperti ini. Oke. Oh, di sini sudah terlihat yang terkena 2 kali arsiran adalah yang di tengah sini. Berarti tengah sini adalah daerah penyelesaiannya. Itu saja materi dari Ibu. Silakan dicatat. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.